Langkahnya adalah karena kasus ini adalah PK, habis kasasikan PK, sudah dilakukan oleh klien kami melalui kuasa hukum. Kebetulan yang berangkat itu adalah Pak Rahmat, sudah mengajukan itu. Nah, dalam konteks administrasi tentunya itu kan harus ada pelaksanaan karena adanya putusan kasasi. Karena harus dilampirkan berita acara pelaksanaan eksekusi atas putusan itu, baru PK-nya berjalan, maka kami berinisiatif. Kita lihat di pasal 54 ada peluang, sehingga kita lakukan ini agar apa? Berita acara itu ditangguhkan, ditunda dulu eksekusi penahanan 3 tahun atas diri klien kami. Itu yang akan kita lakukan, sehingga proses ini dalam jangka waktu segera tentunya biar berkepastian hukum. Kita berharap bisa jalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Bang Denny dan Kak Berwi mungkin bisa jelasin sedikit lagi gitu kasus yang sedang ditangani yang untuk PK ini itu kasus apa dan kronologinya seperti apa gitu sampai akhirnya divonisnya berapa lama? Oke, kronologisnya mungkin gini, mungkin rekan kami juga ya Pak Rahmat sedikitnya karena dari awal kan memang Pak Rahmat juga ya ikut menangani, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Gini, memang ini perkaranya di Pengadilan Negeri Tingkat Bandung, Pengadilan Negeri Bandung. Tingkat pertama, sebagaimana tadi oleh rekan kami Bang Denny, itu bebas. Ini perkaranya didakwa oleh jaksa pasal 378 dan 372, gitu ya. 372-nya pengelapannya sudah terbukti. Jaksa beranggapan bahwa ya terbukti 378 penipuannya. Di tingkat pertama bebas murni sebagaimana dikatakan tadi jaksa kasasi. Jaksa kasasi terus putusan Mahkamah Agung dinyatakan klien kami ini bersalah melakukan tindak pidana dihukum 3 tahun. Nah, yang kami rasakan ada ketidakadilan dan dirasakan ada kejanggalan itu tuntutan jaksa 3 tahun, putusan 3 tahun confirm. Nah, makanya kami sedang mengajukan PK. Gitu. Kalau perkara detailnya memang sudah terlaku dalam materi. Betul. Mungkin ini Bang, mungkin dari awal Bu Meli ini awalnya dijanjikan untuk investasi perusahaan, ternyata SPK-nya palsu. Mungkin Pak Rahmat bisa jelasin dari awal begitu ya. Memang ada menurut jaksa ini klien kami ini dianggap penipuan kerjasama dengan investor atau pelapor menipu dengan SPK palsu. Padahal SPK ini dikeluarkan oleh pihak ketiga yang sudah dihukum tadi 2 tahun 6 bulan. Dan kami pun tidak tahu bahwa itu ada SPK. SPK palsu tidak tahu. Karena awalnya memang kerjasama pihak pelapor dengan klien kami dan pihak ketiga diketahui oleh pihak pelapor. Gitu. Jadi klien kami ini tidak menjanjikan ada SPK. SPK-nya ternyata palsu oleh pihak ketiga itu. Begitu. Jadi klien kami pun merasa tertipu. Ternyata SPK ini SPK palsu. Begitu. Jadi klien kami juga sebetulnya korban gitu juga, loh. begitu. Tapi akhirnya tiba-tiba divonis jadi bersalah. Nah, ini yang kita lakukan. Penipuan dan penggelapan terkait dengan SPK bodong, itu dia. Di tingkat pertama kita dinyatakan bebas murni, ya, tidak terbukti. Nah, jaksa melakukan kasasi. Di kasasi ternyata diputuskan malah kita 3 tahun. Sedangkan pelaku utama yang awalnya itu sudah diputus 2 tahun 6 bulan. Itu yang sebenarnya kita pakai. Dan dia juga sudah melakukan gugatan perdata. Di gugatan perdata ditolak gugatannya, kita juga menang. Sehingga kenapa di kasasi kita sekarang mau dihukum 3 tahun. Nah, itulah makanya kita mau rasa keadilan, kemanusiaan. Tunggu dulu deh. Masih ada 1 langkah hukum lagi, yaitu PK. Mari sama-sama kita sebagai penegak hukum, kita tunggu dulu hasil putusan PK. Janganlah nanti beliau kan kasihan seorang ibu, tulang punggung keluarga, ya, membesarkan anak, gitu dia. Jadi dia harus menghadapi vonis yang sebenarnya masih bisa diperjuangkan supaya vonis itu jangan dulu dilakukan terhadap beliau. Itu sih sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.